Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Simak penjelasan berikut ini. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab kegagalannya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. 4. Kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba atau disebut divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Mari kita baca bacaan berikut ini. Masa awal pergerakan nasional, tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indes Partis. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menerapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal, tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Nasional atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian ada masa moderat, tahun 1930-an. Sejak tahun 1930-an, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Perindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Perindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islam atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Young Islamited Bond Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Berdasarkan bacaan yang kita baca bersama-sama tadi, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapat dari bacaan tersebut. Mari kita kerjakan bersama-sama. Soal pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Jawabnya, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan, tidak dilakukan secara serentak, bergantung kepada pemimpin, serta sangat kalah dalam hal persenjataan. Soal kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Jawabannya,
Perubahan cara perjuangan dari para kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. 3. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Jawabannya, peristiwa berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Soal keempat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Jawabannya, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an, masa moderat tahun 1930-an. 5. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, hingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada bacaan tadi, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Kalian bisa mempelajari faktor internal dan faktor eksternal berikut ini agar kalian memahami perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Mari kita baca bacaan peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia's Club di Jalan Keramat Raya 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. A. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. B. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. C. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, artinya berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah kita membaca tadi, ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian, carilah arti katanya di Kamus Bahasa Indonesia, bertanya kepada guru atau berdiskusi. Selamat mengerjakan di buku tugasmu. Tahukah kamu, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka berbicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. 2. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. 3. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu,
dan kedua-duanya. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.